yang pertama di ajaran Tao tuh kurang lebihnya kayak gini Teh. Jadi Gimana? semakin kamu mengejar, katanya nih, Hmm, semakin ia menjauh. Ini menarik sekali nih. hmm. Semakin kamu mengejar, semakin ia menjauh. Jadi tetap tetap ada mirip-miripnya dengan apa yang selama ini dipelajari kawan-kawan di Urban Revolution gitu. Karena Iya. kemakmuran itu tumbuh ketika kita berhenti memaksa dan mulai mengalir bersama kehidupan. Itu kan yang sering Teteh juga sampaikan ke teman-teman gitu. Gimana Teh? Kata abundance sendiri kan memang menceritakan tentang otentiknya kamu yang udah berkelimpahan. Hmm. Ketika otentiknya kamu udah berkelimpahan, substansi inti identitas kesadarannya itu adalah kamulah sumber cinta dan kamulah sumber kelimpahan. Jadi kan sebetulnya kalau kamu adalah sumber kan nggak perlu maksa. Bener nggak? Nggak perlu maksa, terus nggak Betul, perlu betul, betul. pengen buru-buru, karena sebetulnya Mm-mm. sejatinya udah tersedia gitu. Nah itu aku Mm-mm. nggak pernah tahu bahwa ajaran Tao itu ternyata seindah itu ya. Jadi ternyata ajaran utamanya itu kalau aku lihat itu memang tentang mengalir selaras dengan alam. Alam Iya. di sini dia lebih ke aliran inti dirimu sebetulnya. Mm, mm, mm. Aliran inti sejatimu. Jadi kalau aku lihat secara praktek hariannya dia, istilah dari Tao ini, pagi selaras, siang mengalir, malam melepas kembali ke sejatimu. Ini Mm. kan daily rutin kita banget kalau kita lihat Mas Hendra. Jadi pagi-pagi itu kan kalau kita lihat daily rutin Abundant Revolution itu kan sadar nafas syukur. Mm, mm, Jadi di tahu juga di pagi hari itu dia disarankan untuk selaras dengan aliran sejatinya kamu yang sebagai sumber keindahan dan kelimpahan sebetulnya. Dia mm. disarankan untuk pagi hari itu selaras dengan alirannya, ibaratnya kayak gitu. Jadi di pagi hari itu selaraslah karena sejatinya kamu lembut. Dan di pagi hari udah set up bagaimana kamu bermanfaat buat orang lain. Ya, Abundant Teteh. Revolution pagi-pagi kan juga gitu, Mas. Iya. Tapi gini Teh, kalau Ya, di ajaran Tao yang pertama ini kan kita nggak boleh memaksa ini kan ya, mulai betul. mengalir bersama kehidupan. Apakah itu artinya kita nggak boleh bikin goals gitu, bikin target gitu, atau gimana ya? Enggak, Mas Hendra. Boleh, bukan nggak boleh, tapi kan intinya dilepas. Hmm. Dari materi Abundant Revolution ada buku goal. Artinya kan kita juga punya free will untuk memilih kehidupan seperti apa yang kita mau. Kita mau pasrah dalam kekurangan aja, atau kita mau geser kesadaran kembali ke sejatinya kita yang kebahagiaan dan kelimpahan udah tersedia. Bukan berarti nggak boleh nulis goal, bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan atau ambisi. Boleh, tulis aja goal kamu. Karena sejatinya kamu sadari potensimu tanpa batas, potensimu tanpa batas sebetulnya. Kalau di Bandar Revolution itu ditaruh di awal bahwa Hmm. kamu adalah entitas tanpa batas yang berkelimpahan. Di situ kita benar-benar kayak ngebangunin teman-teman gitu loh. Ayo teman-teman tidurnya jangan kelamaan. Atau teman-teman mainnya jangan kejauhan. Jauh dari sejatinya diri dia yang sebetulnya dia punya potensi untuk merubah segala Mm-mm. Mm-mm. aspek kehidupan dia gitu. Mm-mm. Jadi yang namanya jangan melawan itu maksudnya bukan berarti kamu nggak boleh punya keinginan, boleh. Keinginan boleh banget kamu tulis. Karena memang Joe Dispenza cerita, Albert Einstein cerita, Neville Goddard pun cerita, bikin asumsi gitu. Kamu Hmm. mau apa? Tapi intinya lepasin. Ya. Lepasin. Caranya kan yang dilepasin. Nah, yang kedua Teh, Ya, ada ungkapan kayak gini Teh, yang ya. kosong Hmm. justru mampu menerima gitu. Jadi Hmm. apa ya, kayak hati dan pikiran itu kalau misalnya terlalu penuh gitu Teh, Hmm. ini kan nggak punya ruang ya untuk datangnya Betul. sebuah kemungkinan baru gitu ya nggak? Betul. Betul banget Mas Hendra. Jadi Hmm. jadi memang kalimat yang pertama tadi kan ketika kamu mengejar, maka yang kamu kejar dia semakin menjauh gitu. Betul, betul. Nah, kalau pembahasan yang pertama tadi, ketika kamu mengejar, yang dikejar semakin menjauh. Memang betul. Kalau kita terlalu ngejar, itu semesta, hukum semesta ngebacanya kamu nggak punya. Makanya kamu ngejar. Oh iya Jadi bener, dibacanya adalah getaran kekurangan. kekurangan, I Getaran see. kekurangan, getaran ketakutan, itu kan energinya kan di bawah 200. Itu makin ngejauhin rezeki yang sebetulnya selalu standby ada dan tersedia. Jadi sebetulnya nggak perlu dikejar. Tapi getarkan Hmm. resonansi rasa syukur aja tiap hari. Hmm. Dan Hmm. Hmm. rasa bulat percaya kalau kamu udah utuh, udah sempurna, segalanya udah disediain. Hmm. Hmm. Tugasmu tuh Hmm. cuma bulat aja udah percaya bahwa kamu ada. Jadi aku tertarik banget waktu itu belajar naskah-naskah pembelajaran dari Dorothy Cannon, Mas Hendra. Di situ Hmm. dia menceritakan gini, kamu tenang aja sama kehidupan kamu. Bahkan kamu harus menyadari bahwa keberadaan kamu di dunia ini itu udah disiapin sama semua fasilitasnya. Jadi kehadiran kamu di sini itu udah menunjukkan bahwa kamu hadir itu udah nggak perlu kamu pusing, matahari bersinar, rezeki ada, semua harapan yang kamu mau juga udah tersedia. Tinggal ikutin SOP banyak-banyak bersyukur aja deh sama kehidupan ini gitu. Hmm. Jadi sebetulnya kata bersyukur, kebanyakan dari kita kan memahami kalau bersyukur tuh kalau nerima sesuatu ya Mas Hendra, kayak nerima Hmm. gaji, nerima bonus, baru deh kita bersyukur. Biasanya kan Betul. gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. kata Hmm. bersyukur yang sesungguhnya sebetulnya bukan hanya itu. Tapi mulailah di pagi hari kamu tuh bilang, "Ya Allah, makasih banyak atas karunia
yang udah bener-bener lengkap. Aku dikasih napas, aku dikasih sehat, aku dikasih keluarga. Jadi bersyukurnya itu bersyukur atas sebuah kesadaran bahwa ini Allah udah nyiapin semuanya, makasih gitu. Bukan pas udah dikasih baru bilang makasih, Mas. Beda ya? Ketangkap nggak, Mas, bedanya, Mas? Jadi kita mensyukuri karunia, karunia utuh dari Allah yang sudah menghadirkan kita di dunia ini dengan nafas, dengan kehidupan, dengan takdir kita sebagai manusia gitu, dengan kesehatan, dengan keluarga yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi diawali pagi hari itu dengan seperti itu bahwa ketika kamu lahir sebagai manusia, kamu tuh dianugerahi karunia yang betul-betul lengkap sebetulnya tanpa kamu pinta. Kebahagiaan dan kelimpahan itu terus aja membanjiri kamu. Tapi masalahnya, tubuh kita ini kan sering nolak-nolak aliran yang datang dengan berbagai macam spektrum warna dan rasa, Mas. Nah, yang nolak-nolak itulah itu jadi halangan kelimpahan berikutnya masuk. Jadi, dia tidak mengalir. Ketika kamu tolak sebuah peristiwa tertentu, itu kan sebetulnya aliran, Mas. Peristiwa tertentu tuh dia aliran juga, baik itu aliran kebahagiaan atau aliran kesedihan. Ketika kamu tolak, ya otomatis nyumbat dia, tak penuh, nyumbat lagi, nyumbat lagi, nyumbat lagi, nggak mengalir. Padahal sesungguhnya semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarin aja diterima dan mengalir. Tapi kebanyakan dari kita kan kalau misalnya ada kesedihan dan lain-lain, itu kita bilang trauma. Ya kan? Itu kita bilang kesedihan yang memanjang. Aku trauma, jadi disimpan-simpan. Padahal semua yang terjadi itu cuma aliran. Dan semua yang terjadi itu hanya pengalaman hidup aja kamu lihatnya. Sebagai sebuah pengalaman hidup aja. Dari begitu banyak warna putih, hitam, kuning, anggap aja itu pengalaman. Jangan kasih intensi yang terlalu kuat di situ gitu, sehingga kamu labeling, aku trauma, aku sedih, aku sakit hati gitu. Padahal yang lewat biarin aja lewat kayak anak kecil gitu, Mas. Kalau jatuh terus dia bangun terus dia ketawa lagi deh. Iya, 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 iya. Nah, Kalau kita kan enggak, eh, 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 eh. Oke, 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 menarik ya. nyimpen-nyimpen gitu. Tidak boleh mengejar ya, karena yang kita Ya, kejar akan semakin menjauh gitu ya. betul. Terus yang kedua tadi yang Mas, yang kosong Yang justru kosong tuh justru mampu menerima. ini kan ada kaitannya sama pentingnya kita untuk menjeda diri Ya, supaya betul. kemudian tidak terlalu banyak ya pikiran-pikiran yang nggak perlu gitu, apa-apa yang nggak perlu kita tampung, perlu kita butuh momentum untuk mengosongkan diri gitu kah kira-kira? Iya, jadi nomor 2 ini cerita tentang rilis, Mas Hendra. Oke, oke, oke. Yang nomor 2 ini cerita tentang melepas. Jadi kalau yang nomor 1 ini dia lebih tahu esensi sistem kerja semestanya seperti apa. Kalau kamu semakin ngejar ya dia semakin jauh gitu. Karena pantulannya pantulan kekurangan. Kalau yang kedua, yang kosong justru mampu menerima. Jadi kamu hidup itu kan tiap hari semua rekaman emosi atau peristiwa-peristiwa yang kamu rasakan nggak ngalir, dia numpuk 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 jadi Oh, sampah emosi kan. Bener nggak? iya, iya, Luka, iya. trauma, dogma, labeling, belief, itu jadi tumpukan-tumpukan penuh lama-lama tubuhmu. Jadi kosongin, kosongin. Yang kosong justru mampu menerima. Ketika kamu ngasih ruang atau sadari bahwa dirimu adalah ruang kesadaran. Jadi kayak polisi lalu lintas aja gitu, Mas. Iya, ada mobil kuning lewat, ada mobil merah gitu. Sedih, biarin aja dia lewat Iya, aliran. iya. Seru deh. Marah, biarin aja dia lewat aliran, cuma penggalan pengalaman doang gitu. Jadi jangan terlalu serius, anggap aja Iya, aliran. Dulu ya, Mas, berapa bulan yang lalu kan aku ikut kelas Hildoskin ya, Mas. iya, iya. Kebetulan pas waktu aku kelas itu memang langsung sama Hildoskin tapi di online. Iya. Pada saat dari Uni Soviet ada yang cerita, kebetulan bule semua nih, yang Hmm, hmm. Indonesianya aku sendiri gitu kan. Mana bahasa Inggris aku juga nggak terlalu bagus tapi lumayan lah Iya. bisa nyerna. Ketika ada yang cerita curhat tentang trauma dia dan lain-lain, Hildoskin cuma ngomong gini, "It just energy, honey," kata dia gitu. Hmm. "Itu apa yang kamu ceritain, itu cuma aliran energi doang sayang," kata dia gitu. Iya, iya. Terus dia nyeritain masa kecil nih, dulu papa gue begini, mama gue begini nih, si orang Uni Soviet nih. Lalu si Hildoskin cuma ngomong gini dong, "It just a story, honey." Sekarang kan itu nggak kejadian, kata dia gitu. Iya, 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 It, iya, iya. it just a story, it's so long time ago, kata dia. Ini kan udah lama banget, udah 20 tahun katanya. Dia umur 45 tahun waktu dia curhat. Dan kejadian itu adalah kejadian 5 tahun yang masih dia puter terus di kepala dia. Gitu. Terus ya udah, pertanyaan singkatnya, ini semua beban sampah mau terus ada di tubuhmu gitu. Hmm, It just hmm. energy. Kalau Hildoskin ngomongnya gitu. It just energy. It just a story. Cuma gitu doang. Sesimpel itu. Terus dia bilang, kalau kamu memberikan perhatian, artinya kamu memberikan fokus ke situ. Artinya kamu kasih energi ke situ. Oh, pantes Nyala kalau terus dia kayak misalnya bensin. iya, kalau misalnya kita terluka karena sesuatu, terus kemudian kita bingung, kita taruh atensi terus, justru malah keulang-ulang terus ya. Iya, Wah, bener makanya aku banget. sekarang kalau ketemu kayak gitu-gitu, aku selalu inget tuh kalau Hildoskin ngomong tuh, ada yang bikin aku kesel dan lain-lain, aku cuma jawab, it just energy, it just a story, Iya, iya, gitu. iya. Itu cuma pengalaman yang lewat aja, ya udah gue saksikan yuk. Kalau masih kesel ya udah Iya. nangis-nangis lah, Feby nangis lah, nangis Ini lah. Gitu. thank you atas perspektifnya. Ini sangat bermanfaat nih buat aku sendiri ataupun buat teman-teman yang sekarang lagi join live ya. Oke, menarik, menarik. Nah,
di poin selanjutnya itu memperkuat yang pertama teh. Hmm, Jadi air itu kan nggak pernah melawan gitu ya. Tapi ya, tapi dia selalu menemukan sebuah jalan gitu jalan, kan, ya, ya kan. ya. Jadi kalau misalnya ini dikaitkan juga dengan kemakmuran, Hmm, jadi kemakmuran itu ya bukan soal kita memaksakan sebuah keadaan gitu ya, ya, tapi bagaimana kemudian kita mampu bergerak dengan lentur alirannya. untuk membaca arah gitu kayak air Iya, tadi gitu ya. Ini fleksibel. filosofi sangat luar biasa Hmm, banget dalam kehidupan kita. Masya Allah, indah sekali. Aku aja tadi bacanya terpana, Mas. Baru Iya, kali ini tadi aku iya. bener-bener, aduh mau ngobrol sama Mas Hendra, ini otakku nggak boleh kosong. Iya, betul banget Mas Hendra. Karena dalam kehidupan ini kan banyak surprise. Hmm. Banyak surprise, karena di dalam realita yang terjadi itu mungkin banyak peristiwa yang nggak sesuai yang kita pengen. Tapi dalam kacamata kecerdasan alam semesta yang begitu sangat luar biasa, buat mereka apa yang nggak kamu pengen justru itu baik buat kamu, buat pelajaran dan membuat jiwamu bertumbuh, kesadaranmu melebar, gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah berpikir sampai sejauh itu gitu. Makanya kalau Hildoskin bilang, it just energi, honey, kata dia. Itu cuma energi. Jadi Tuhan, Allah atau apapun nama itu disebut, dia kan energi. Bentuknya kan dia energi. Nah, si energi ini memanifestasi. Memanifestasi atau mewujudnya itu jadi dua sisi. Bisa jadi manifestasinya dalam bentuk kebahagiaan, bisa jadi jangan melawan Benar, karena benar, benar, pasti benar, benar. ada pelajaran dan ada kesadaran yang bertumbuh dari peristiwa itu. Jadi makin sayang sama diri, makin cinta sama kehidupan, makin bisa menghargai Banget kehidupan sekecil tuh, apapun Masya gitu ya. Allah. Iya, Itu ya. Kalau nggak gitu nggak belajar. Nah, nggak belajar. lanjut lanjut ya Teh. Ini Ya, yang ini ada keempat. sesuatu yang menarik banget nih Teh. Hmm, Jadi ya. merasa cukup itu adalah awal dari kekayaan. Nah ini nih, ini keren banget. Jadi Benar banget. orang yang selalu merasa kurang itu kan memang benar ya. Dia akan ketika misalnya kita itu merasa kurang terus, maka Ya, kita kan akan tetap miskin gitu. Akan maksudnya tuh menyalakan vibrasi kemiskinan. Meskipun sebenarnya kita udah punya banyak gitu. Jadi ya, jadi di poin yang keempat ini rasa cukup itu membuat kelimpahan tuh bener-bener terasa sangat nyata deh. ya. Hmm. Betul, setuju banget Mas Hendra. Jadi gini, rasa cukup, rasa berlimpah itu nggak identik dengan kamu punya uang banyak. Hmm, 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 hmm. Karena aku punya pengalaman hidup. Aku punya saudara Mas Hendra. Nah, Hmm. saudara aku ini kaya banget. Dia punya perusahaan. Kayaknya uang saldonya tuh bisa jadi lebih dari 50 miliar deh. Hmm. Tapi pada saat kita kumpul keluarga, kumpul nih, kumpul. 15 menit pertama, kita kan bisa nilai orang, Mas. Dari pembicaraan dia, bener nggak? 15 menit pertama, aku tahu dia dia keluarga kaya. Maksudnya Iya. ininya cukup lah ya. Maksudnya aduh, apartemen di mana-mana, duit, perusahaan, rumah, mobil, udah nggak perlu ditanyain lagi. Tapi 15 menit pertama aku komunikasi sama dia, yang dia ceritakan adalah, "Ah, istri gue begini, anak gue begini, begini, begini." Itu semua cerita nggak menggambarkan tentang rasa cukup dan terima kasih tentang kehidupan ini. Iya, Gitu. iya, 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 Jadi iya, iya. sebetulnya dia tidak berkelimpahan di situ. Hmm. Dan apa yang diceritakan di 15 menit pertama sama aku, itu menceritakan tentang betul-betul dia mengalami kekosongan jiwa, nggak bahagia, kesal, marah, aku sangat menderita, dia bilang gitu. Jadi uang di atas 50 miliar itu ngejamin, nggak ngejamin Mas, ketika seperti itu realita yang terjadi dalam kehidupannya gitu. Itu betul sekali bahwa merasa cukup adalah awal dari kekayaan. Kenapa? Di dalam satu kitab suci ya, surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, ketika kamu bersyukur, pasti nikmatmu aku tambah. Jadi makanya kenapa di daily rutinnya Abundant Revolution itu dilakukan sama alumni dan satu-satu manifest kayak kemarin tuh Mas. Dengar nggak cerita satu orang ibu yang anaknya tiga-tiga, ibu itu sakit, Iya, lalu iya. dia jalanin daily rutin dan bersamaan dengan itu anaknya tiga-tiganya di PH, apa putus hubungan kerja Mas. Iya, iya, Lalu PHK. yang dilakukan apa sama ibu itu? Dia lakukan daily rutin pagi hari 227 sadar nafas syukur. Tapi dia beda, dia tambahin. Dia tambahinnya gini, ya Allah makasih ya Allah aku masih ngelihat sinar matahari di olahraga gitu ya. Ya Allah makasih aku ngelihat pohon-pohon itu bagus banget. Makasih aku ada rumah. Bahkan sekecil-kecilnya dia bilang makasih, makasih aku minum teh, makasih aku mandi air hangat enak banget. Tahu nggak yang terjadi setelah 2 minggu dari situ? Anaknya satu-satu dapat kerja dia kuantum jamin terjadi, Mas. Jadi ini, Ampuh, ini ini ampuh. kunci ya. Ini kunci yang aku lihat polanya hampir sama Mas Hendra, mengawali pagi hari dengan senyum Mm-mm. dan sadar nafas syukur. Bersyukur. Padahal kalimatnya cuma simpel loh. Ya Allah terima kasih atas nafas. Cuma begitu doang loh kalimatnya. Mm. Kesananya aku suruh teman-teman pada berinovasi sendiri gitu. Sesuai dengan warnanya mereka gitu. Tapi benar ternyata kalimat ayat suci Quran itu diawali pagi hari dengan 227 itu nggak semata-mata 227 loh mas. dua Mm. dua tujuh senyum itu menggambarkan kan kayak pagi hari ya. Terus senyum. Itu menggambarkan kayak gini loh mas.
ya Allah makasih ya atas kehidupan ini. Itu simbolnya senyum. Iya. Dan itu dibaca sama getaran sistem kerja semesta. Oh, kamu bersyukur. Tandanya kamu merasa cukup. Dan Nah, ketika kamu bersyukur merasa cukup, aku lebarin lagi ya rezekinya datang ke mm-mm. kamu. Ditambah dari arah yang nggak diduga-duga datangnya. Betul, betul banget. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan daily rutinnya itu seperti apa sih, Keren sih bimbingan emang. selama 30 hari itu, teman-teman nanti bisa ikutin di tanggal 1 September, kita Iya, ada kelas Badan Revolution online. online, Ya, yes. batch Mm-mm. 30 itu teman-teman nanti bisa include buku syukur, buku goals, buku asumsi, dan Ya, dapat audio juga. Terus nanti bisa ada opsinya ya, kalau pengen dapat record juga nanti ada, terus bisa kontak atau WA Teh Feby. iya. Kemudian yang pengen kelas agak budgetnya miring banget tuh di tanggal 7 September Quantum September, Alignment, quantum alignment, yes. fokus ke ini Rilis? relationship sama Ya, finansial. Jadi nanti finansial. ada rilis Quantum Jam, Mm. bonus materi apa teh? Arigato mani. Arigato Money sama dapat 5 audio juga teman-teman Ya, ya. 5 audio. Mas Hendra kemarin pas quantum alignment ngikutin sampai akhir nggak? Hmm, Ada ya peserta yang cerita kan raise hand untuk pertanyaan kan ada 3 ya ya, pas ya. ditutup dia bilang apa coba TVB aku cuma mau bilang makasih TVB aku udah manifest dapat motor dan mobil. Masya Allah kata aku gitu seneng banget. Terus Iya, ibu yang satu juga sama kayak gitu TVB aku udah manifest uang waktu itu kan sempet ikut juga yang sebelumnya katanya quantum jam bareng-bareng tadinya 25 juta dapetnya lebih dari itu katanya iya, gitu. banyak aku lihat kemarin, aku dengar kemarin. Masya Allah. Mm, 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 Masya mm. Allah Mas Hendra Masya Oke, Allah. kita lanjut ya teman-teman ya. Ya Sekali yang lagi kalau kelima. pengen memperdalam silakan nanti bisa di kelas online ataupun offline. Nah, yang kelima, Ya memberi itu tidak membuatmu berkurang. Jadi apa yang mengalir itu tidak akan pernah membusuk. Kemakmuran hidup itu ketika kita berani membiarkan sesuatu tuh mengalir melalui diri kita. Itu ya. tuh badan revolution banget tuh, Teh. Ini emes sih. Jadi hukum semesta ini memang indah sekali gitu. Mengalirkan itu tidak membuat itu berkurang. Jelas ketika kita mengalirkan dengan rasa kelimpahan dan rasa syukur, tadi kan udah ada tuh hukum hukum dari kitab suci bilang ketika kamu bersyukur dalam mengalirkan, maka aku tambahkan gitu kan. Banyak banget testimoni dari alumni-alumni ya, walaupun niatnya bukan mau transaksional ya, istilahnya dia berbuat baik sama orang, dia baru menolong orang, berikutnya dapat berkali-kali lipat dari situ. Itu memang udah hukum alamnya sih. Dan Iya, aku iya, baru tahu dari pas kelas apa Law of Resonance. Kan aku nanti mau ikut kelas lagi nih tanggal iya. 29 sama 30 pendalaman lagi dari itu. Jadi dosen baruku ini cerita gini, TVB, nah gini nih, hukum resonannya itu kayak gini, resonansi ya, tentang pantulan frekuensi yang akhirnya mengantarkan peristiwa-peristiwa berikutnya hadir sesuai dengan frekuensi yang dipancarkan. Jadi ternyata Mas Hendra, ketika misal Mas Hendra punya materi tertentu nih, lalu Mas Hendra kasih materi itu ke aku. Terus aku bilang, Mas Hendra makasih banyak ya, aku memberi ke Mas Hendra. Itu ketika Mas Hendra memberi satu ke aku, lalu aku memberikan sesuatu lagi ke Mas Hendra, itu pantulan energinya sama alam semesta ketika Mas Hendra memberi satu, itu secara hukum resonansi, dia powernya akan 2 kali lipat balik ke Mas Hmm. Hendra. Hmm, Lalu hmm, ketika hmm. Mas Hendra berbuat baik lagi ke aku, itu bisa berkali-kali lipat lagi. Itu memang udah hukum resonansinya begitu. Oh, Jadi ketika kita melepaskan sesuatu, ini sama kayak cerita looping Mas Hendra. Jadi iya, pada saat kita menolak sesuatu kan kejadian loopingan berikutnya kan powernya jadi level 2 gitu. betul, 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 betul. Gitu. Sama seperti waktu itu alumni pernah cerita, TVB aku tuh kesel sama bosku, aku keluar kerja. Lalu aku cari kerjaan lain dapet. Bos yang kedua ngasih Sama. pressure-nya malah lebih parah. Udah jadi 2 kali lipat 2 kali lipat lebih parah kata dia gitu daripada bos yang pertama. Keluar kerja Mm-mm. lagi lebih parah lagi 3 kali lipat. Nah sama kurang lebih kayak gitu juga ternyata hukum resonan tentang sebuah aliran kebaikan. Kita melepaskan dia power banget baliknya itu bisa berkali-kali lipat dari situ gitu. Itu udah hukum sih. Nggak perlu kamu berharap itu berkali-kali lipat nggak usah. Dan memang udah hukumnya seperti itu ternyata. Aku juga baru tahu, oh hukum energinya seperti itu ya. Seru gitu. Ternyata seru Mas Hendra. Karena Allah dan alam semesta ini berkomunikasi sama kita lewat getaran. Hmm, Berkomunikasinya lewat energi, lewat pancaran iya, iya. getaran tubuh kita. Dan getaran tubuh kita itu mainnya di level sel, mainnya di level atom. Iya, Jadi iya. nggak mungkin bisa bohong. Oke, sip, 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 sip. Lanjut ya, Teh ya. Lanjut 6. Aduh, dapat banyak nih teman-teman malam Aduh, hari ini. seru banget. Iya, Teh, jelasin dulu dong tentang fungsi 3 buku itu, Teh, yang mungkin teman-teman belum bisa Ya, ikut kelas bisa beli itu. Coba ya, ditunjukin, Teh. jadi gini, ada banyak literatur nih. Kenapa sih 3 buku ini ada? Pertama, aku tuh suka banget sama Ken Honda tentang Arigato Maninya dia, Mas Hendra. Mhm. Jadi cerita buku ini Ken Honda tuh bilang bahwa kalau sesuatu itu apa yang kamu pengen cuma di angan-angan doang kayak pengen mobil, pengen rumah kayak gitu ya. Aduh pengen income. Kalau cuma di angan-angan doang itu sama aja kayak kamu pengen sesuatu lalu dia menguap deh sama angin.
nggak jadi kejadian gitu. Berbeda ketika apa yang kamu mau itu ditulis. Makanya di sini kan kita ada buku goals ya. Jadi buku goals ini adalah buku yang kita tulis sebagai apa yang kamu mau dalam kehidupanmu. Tulislah di dalam buku. Ketika kamu menulis, sensorik motorik kamu tuh menulis. Dan ketika kamu menulis, ternyata dia bikin sirkuit di otak, Mas. Dia bikin Oke. jalur. Dia bikin jalur di otak. Nah, cara ala Abundant Revolution itu kan nggak hanya cuma ditulis. Pertama Ya. tulis, kedua baca, ketiga rasakan sudah menerima. Hmm, hmm. Rasakan sensasi sudah menerima. Itulah quantum jam kan. Ya, ya. Jadi ternyata ketika kamu sudah menulis di buku goal, kamu baca dan kamu rasakan sensasi kamu sudah menerima, itu udah 50% on the way, Mas. Oke, oke, ini menarik, menarik, menarik. Itu luar biasa, Mas, karena itulah yang terjadi sama alumni ketika dia nulis buku goal ini. Karena teman-teman yang pada manifest yang setiap Rabu kita wawancara, dia nggak lepas dari 3 buku ini ternyata. Iya. Aku lihat di situ dia nulis buku goal, buku syukur, buku asumsi. Jadi aku sangat saranin teman-teman yang buku goals ini setahun sekali aja, Mas, tulisnya, Mas. Setahun sekali aja, kuantum jamin. Nah, lalu yang kedua, yang tadi kita udah bahas. Ternyata banyak, Mas, dari teman-teman punya masalah tentang keuangan. Tiba-tiba dia udah punya project, di ujung projectnya gagal lagi. Karena dia kurang bersyukur. Oke. Karena kurang bersyukur. Karena di salah satu kitab suci juga dikasih tahu, Mas, ketika kamu jarang bersyukur, ketika kamu lupa bersyukur, bahkan yang kamu punya aku ambil, katanya gitu. Iya. Itu jelas gitu. Makanya di buku syukur, aku jadi banyak belajar. Ternyata Carl Jung juga cerita, ketika kamu bersyukur, itu pintu kelimpahan, pintu solusi, pintu jalan keluar rezeki, itu dibuka. Ketika kamu ngungkapin, kan kalau yang buku syukur ini diisi pagi, dan di buku syukur ini kamu tulis rasa syukur yang sudah kamu punya. Contoh, ya Allah makasih, ya Allah kemarin anakku sakit sekarang sehat, misalnya gitu. Ya Allah makasih kemarin udah donasi yatim. Ya Allah makasih pagi ini minum teh nikmat banget. Bahkan cuma urusan yang kecil-kecil aja juga nggak apa-apa ditulis. Karena yang kita butuhkan adalah getarannya. Oke. Pancaran ini kembali ke resonansi tadi ya. Pancaran yang kita butuhkan. Ketika kamu makasih, 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 alam semesta ngebaca, wih, ada getaran rasa cukup tuh. Benar, benar, benar. Ada Itu tuh getaran kelimpahan tuh di situ. Ya udah aku tambahin. aku pernah dengar juga tuh dari Mas Sabrang gitu ya. Jadi kalau kita mengucapkan rasa syukur sebelum tidur selama 21 hari, hal-hal kecil yang kita syukuri, itu adalah sarana untuk mereprogramming diri kita gitu. Dan setelah itu kamu akan menemukan sebuah kehidupan yang berbeda daripada sebelumnya gitu. Masya Allah, Mas Sabrang tuh leto ya, Mas ya? Ya. Ruang rindu. Terus ini Teh, Keren banget. terus yang apa tuh namanya buku goals tadi Teh. Nah, Aku tuh punya banyak sahabat yang ketika dia menginginkan sesuatu ya, misalnya sebut aja mobil gitu atau apa gitu, itu ya, dipakai ini status di Facebook atau di media sosial kayak gitu dan ya. banyak yang kejadian gitu. Artinya kan Baik diaminin ya sama orang-orang. dengan ditulis itu kan melekat gitu dengan apa tuh namanya dengan pikiran kita, terus Iya, kemudian itu menggerakkan tubuh kita untuk kemudian menuju ke menuju situ. pada goals tersebut gitu. Betul, Jadi betul. teman-teman harus nyoba sih. Ya, Itu harganya cuma betul. 225.000 aja yang Iya. buku ini Satu ya lagi buku nanti. asumsi. Nah, buku asumsi. Nah, Tapi kan buku di asumsi dalamnya udah ada ditulis malam. panduannya kan, Teteh? Itu Ada, ada jadi panduannya ya. asumsi itu apa, terus udah dikasih tahu juga cara Ya, contoh ya, ya. nulisnya dan kapan nulisnya, selebihnya kosong kamu isi. Selebihnya kamu yang tulis takdirmu sendiri. Nah, kalau asumsi ini menarik. Ini aku bikin buku asumsi ini dari Neville Goddard, Mas. Ya, Karena realitamu saat ini itu adalah asumsimu yang kemarin. Jadi oke. kalau kamu mau bikin masa depanmu seru di masa depan, tulis asumsinya malam ini gitu. Noted. Oke. Sip. Kita Seru. gas lagi ya. Gas nomor 6 udah Nomor tuh. 6. 6, oke. Jangan menggenggam terlalu kuat karena semakin takut kehilangan, semakin besar pula penderitaan. Ya, Kemakmuran membutuhkan kepercayaan iya. untuk menerima sekaligus melepaskan. Ini Teteh bahagia banget. Gimana Teh? Jadi gini, kalau kamu genggam terlalu kuat, tandanya kan kamu ketakutan. Tandanya kamu nggak percaya sama kehidupan ini yang sebetulnya selalu available memberikan yang terbaik buat kamu. Contoh gini lah, Mas. Mas Hendra, mau nampung air. Airnya pas wudhu nih diambil, terus digenggam. Kan keluar tuh air dari jari. Bener Betul, nggak, Mas? betul, betul banget, betul banget. Jadi baiknya kalau kamu mau megang air, ya udah kamu gini aja, terbuka aja untuk semua situasi. Karena sebetulnya ketika kita punya keyakinan di bab 1 bahwa kita udah utuh, udah lengkap, udah sempurna. Sekarang kalau kita lihat di bab 1, kita kan percikannya, Mas. Sifat-sifatnya ada ngalir di kita. Sebenarnya kita mau bingung apa lagi sih sebenarnya?
Tinggal kamu percaya dan lakukan aja jalannya. Kalau kamu pengen sesuatu, tulis aja di buku goals. Karena ketika kamu menulis, seketika kamu menulis, menggambarkan, merasakan sudah menerima, seketika itu juga, kalau kata Neville Goddard nih masnya, nih catat nih. Kalau Hmm. kata Neville Goddard, seketika kamu menulis dan kamu memancarkan frekuensi sudah menerima, di titik seketika itu juga jembatan kejadiannya dibuat. Hmm. Jembatan peristiwanya itu udah langsung dibuat, Mas. Hmm, hmm, hmm. Asal kamu jangan cancel ya. Iya, yang penting jangan cancel dan Jangan cancel ya. apa itu tuh yang paling susah itu kan menjaga konsistensi ya. Kalau aku Betul. dulu tuh selalu ngomong sak ngomong, bercanda bercanda apapun itu yang benar-benar yang bisa memberdayakan diriku gitu. Hmm. Nah, jadi tapi kan itu butuh mentalitas yang emang benar-benar percaya sama diri sendiri Waduh, gitu. itu Self dia love-nya kudu harus tinggi, percaya. ya enggak sih? Iya, itu Heeh. itu itu aku dulu tuh ya pada saat rumah masih ngontrak, motor nggak punya mobil apalagi gitu kan ya ada PR dan segala macam. Aku memang punya modal satu sih Mas, Mm, mm, mm. prasangka baik sama Allah di atas rata-rata itu Oke, kayaknya. oke. Jadi aku nggak mau tahu mau realita kayak apa. Aku punya Allah yang maha kaya, aku punya Allah yang maha baik, wes terjadi semua gitu aja aku Hmm, mikirnya. Jadi nggak mikir kuantum jam lepasin. Aku di hari-hari memantaskan diri aja, ya, memantaskan oke. diri untuk bisa dipercaya orang, Heeh. jujur, Nah, itu tuh melakukan effort memantaskan kerja yang diri lebih gitu. agar bisa dipercaya sama Ya, orang. Jadi ya. banyak orang itu kan menganggap bahwa aset itu adalah rumah, mobil, Bukan. investasi digital, online atau hal investasi konvensional misalnya kayak bisnis, terus kemudian properti dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian aset itu hanya dimaknai itu, ya maka banyak orang yang mengumpulkan sekian lama ludes seketika misalnya dengan ada pandemi, dengan Ya, ada krisis, dengan ada misalnya sakit parah, kecelakaan gitu. Tapi ada aset yang ini melekat dengan diri kita, yaitu ya. value gitu. Value, Bagaimana bagaimana orang memandangmu, bagaimana self karaktermu esteem. gitu ya, self esteemmu, self image-mu seperti apa Betul. gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus ditingkatkan ya, harus kemudian kita fokus ke situ supaya value kita makin hari makin tinggi, kita makin bernilai, makin bermakna, dan itu semuanya nanti diajarkan di tanggal 1 September buat teman-teman Betul. ya. Self Teman-teman nanti akan concept. ya dapat self concept, dapat craft method dan lain Betul. sebagainya dan seterusnya ya. Teh ada yang tanya dari Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ke tujuh, materinya nomor nanti. tujuh. Teh goals kan ada banyak nih. Jadi Ya, boleh ditambah-tambah terus kah? Tadi kan dibilang setahun sekali saja ditulis. Nah, ya. jika baru beberapa bulan ternyata goals itu sudah terwujud, apakah boleh ditulis goal yang lain gitu teh? Boleh tulis goals yang lain. Jadi goals ditulis boleh beberapa. Kalau dari pengalaman pribadi real yang aku lewati, pertama kali aku nulis goal tuh ada tujuh. Ada tujuh, satu, dua, tiga, aku tulis aja semuanya tujuh-tujuhnya. Lalu hari pertama aku kuantum jamin goal pertama. Hari kedua aku kuantum jamin goal yang kedua. Goal ketiga sampai goal ketujuh. Setelah itu udah aku nggak mikir lagi. Aku memantaskan diri aja. Oke, Kejujuran, baik. kebaikan, effort kerja, loyalitas, berbuat baik, memberikan lebih, memberikan kebahagiaan, kenyamanan, kelancaran ke orang lain, memberikan kemudahan. Terus aja fokus di sisi itu gitu, sambil Baik. berjejaring. Berjejaring karena aku percaya bahwa rezeki itu kan dari orang-orang ya, dari Oh, orang-orang, setuju, dari setuju. teman-teman. Jadi aku jaga nama baik, kejujuran, behaviornya diperbaiki, cara Oke. berkomunikasi, nggak nyinggung perasaan orang. Hmm. Akhirnya aku lupa sama goal aku sampai pada satu titik, loh, kok ini udah semua ya Iya, terjadi. iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Bisa diterima ya, teman-teman semuanya. Dan kita masuk ke poin yang ketujuh. Lucu. Tidak semua yang lambat berarti terlambat. Oke. Kayak alam itu kan nggak tergesa-gesa ya, Teh ya. Tetapi Iya. semuanya selesai pada waktunya gitu. Jadi kemakmuran itu ternyata juga memiliki musimnya sendiri, Teh. Betul banget, Mas Hendra. Jadi gini, Hmm. contoh ya, ini contoh anekdot yang bagus banget. Aku belajar dari orang-orang bijaksana gitu ya. Jadi, kalau kita tergesa-gesa, kalau kita terburu-buru, itu getarannya juga getaran kemerungsung gitu. Getaran kemerungsung itu juga bisa meng-cancel goals kita juga. Karena apa? Karena alam semesta ini, Allah atau kecerdasan yang lebih tinggi, dia kan punya waktu yang tepat dalam ukuran mewujudkan keinginan kita yang tepat. Contoh, misalnya sekarang hari apa nih? Sekarang hari apa, Mas? Kok aku sampai lupa? Sekarang hari Kamis. Sekarang hari Kamis, Teh. Nah, contoh sekarang hari Kamis. Lalu Mas Hendra berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, hari ini jadikan hari Minggu gitu. Hmm, 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 Jadikan hmm. hari Minggu, jadikan hari Minggu, jadikan hari Minggu, kuantum jam, jadikan hari Minggu. Bisa nggak dia jadi hari Minggu? Sampai nangis-nangis juga nggak akan jadi hari Minggu. Ini tetap hari Kamis. Harus nunggu 3 hari lagi ya. Karena memang ketetapannya yang minggunya entar masih 3 hari lagi. Betul, Tapi betul. kalau kamu maksa kan jadinya kesel, jadinya nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan nggak mengabulkan doaku? Bukan nggak ngabulin doa kamu, bukan. Emang ketetapan hari Minggunya masih nanti. Iya, iya, Sebetulnya iya, kalau iya. kamu tunggu sabar dan perbaiki aja wadah tubuhmu menjadi tubuh yang lebih baik. Itu yang aku bilang hukum kesesuaian, hukum Hmm, hmm, hmm. kepantasan.
nanti juga sampai ke hari Minggu gitu. Nanti juga sampai ke hari Minggu. Jadi kita juga Iya, harus iya. memahami bahwa segalanya itu udah ada ukuran waktunya sendiri-sendiri dan kita nggak bisa maksa, Hmm, nggak bisa maksa oke, baik. gitu. Sip, menarik teh. Oke, kita masuk 8. ya 8. Oh iya, kita sprint juga nih udah sampai 8 lagi. Berhenti melawan dirimu sendiri. Hmm, Jadi eh, banyak hambatan hidup itu ternyata bukan datang dari luar TVB, hmm. tetapi dari perang batin, dari perang yang ada di dalam diri gitu. Nah, ketika batin kita udah selaras kan sebenarnya memang langkah kehidupan ini menjadi lebih ringan kali ya. Betul. Jadi inilah sebetulnya yang terjadi sama banyak teman-teman Mas Hendra ketika Ya. manifestasi belum terjadi. Hmm, Kamu banyak melawan dirimu. Maksudnya apa? Tubuh kita tidak hanya sekedar fisik. hmm, Tubuh kita itu adalah juga jiwa yang bertumbuh. Nah, naturalnya jiwa, dia harus mengalami semua spektrum rasa. Gitu ya. Seperti bayi lah, kamu harus ngalamin ya bayi, ini rasa manis. Bayi, alamin rasa asam. Kan kalau bayi kita dikasih nyobain ngicipin banyak warna, Mas Hendra. betul. Itu Betul. udah paketannya, udah naturalnya kita seperti itu. Nah, masalah orang dewasa adalah ketika ada rasa sedih marah, dia melawan, enggak Hmm, terima. Dia mengignore, enggak. Pokoknya enggak mau, pokoknya enggak suka, pokoknya kamu yang salah. Itulah melawan diri sendiri sebetulnya. oke. Yang sebetulnya naturalnya kamu, jiwamu memang harus mengalami spektrum rasa, sayang. Hmm, Jadi, semua spektrum rasa itu memang dibutuhkan sama kita. Untuk apa? Jiwamu matang. Ketika Mas Hendra ngalamin uangmu dipakai orang terus nggak dibalik-balikin, kan kamu juga pernah tuh ngalamin kayak gitu. Memang kamu harus alami Mas, agar apa? Jangan lakukan itu ke orang lain ya, gitu kan? iya, iya, iya. Ya kan ketika ketika ada Betul. orang ngambil hak-hak kamu atau kamu dikecilin atau dulu kan kamu pernah jadi wartawan kan Mas, terus Ya, digajinya cuma angka segitu kan? gak Nah, memang digaji. memang Mas Hendra harus ngalamin. Mm, mm, Bukankah mm, mm. semua luka-luka itu yang jadi guru terbaik kehidupan kita tuh luka, Setuju, sedih setuju, gitu. setuju, setuju, Jadi setuju. aku sekarang kalau malam nih Mas, kalau misalnya ngalamin sesuatu tertentu, aku cuma bilang, ya Allah, wahai kehidupan ini makasih. Ya Allah udah ngasih aku begitu banyak pengalaman. Makasih guru-guru kehidupan aku berupa rasa sedih, rasa luka, rasa prihatin, rasa so many thanks gitu. Hmm, baik, Guru terbaik. teman-teman. Sekarang yang terakhir, yang kesembilan, 9 Mas, ya emang udah terakhir teman-teman. kalau 9. Ya, terakhir, 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 Oke, terakhir, terakhir. ya. Kemakmuran sejati itu ternyata adalah hidup yang selaras. Jadi bukan sekadar punya banyak uang, punya banyak mobil, ya, tetapi pikiran dan hati serta tindakan serta hubungan dan materi itu bergerak dalam satu keselarasan gitu. Ya, Ada nuansa harmoni di situ teh. ya. Mm, mm, Jadi mm, gini Mas mm. Hendra, bicara selaras, itu kan bicara sesuai dengan aliran ya Mas. Ya, ya, ya. Ya, bicara selaras itu bicara bahwa fungsi kita hidup di dunia ini itu sesuai dengan apa yang direncanakan sama Allah dan alam semesta ini menjadikan kita ada di sini sebagai manusia. Betul, betul. Artinya apa? Ketika kita bicara selaras, dia akan bicara mengalirkan, Mas. Mm, 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 Dia mm, akan mm. bicara, bisa nggak kamu merenungkan tubuhmu yang sudah diberkati ada di dalam kehidupan ini? Sejauh mana kamu bisa memberikan nilai manfaat buat kehidupan ini? Ya, ya. Itulah hidup yang selaras sebetulnya. Mm, Dia mm. tidak menzolimi orang, dia tidak mengambil hak orang lain, dia tidak membuat orang lain sedih dan menderita gitu, tapi menebar nilai manfaat. Tubuhmu sesuai dengan fungsi yang dia rencanakan. Menjadi wakil keberadaannya dia gitu. Tanganmu bisa untuk mengalirkan. Mm. Pikiranmu bisa memberikan solusi. Keberadaanmu bisa memberikan ketenangan kepada orang lain ketika kamu berada di tengah-tengah mereka. Jangan sampai pas ada kamu orang gini, ada dia, kabur, kabur. Gitu. Bisa nggak keberadaanmu itu memberikan damai, tenang, sehingga dirimu memang menjadi wakilnya di muka bumi untuk memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan gitu. Oke, sip. Seru. Masya Allah nanti itu materinya kita kasih deh Mas tanggal 1 September online Ya, jadi atau teman-teman tanggal yang 26 online itu September nanti ya. dapat dapat soft copy ya teman-teman ya, dapat soft Ya, copy-nya, dapat record juga. Jadi yes. silahkan teman-teman. Oh ya, buat teman-teman alumni, monggo yang misalnya mau join reuni, Iya. waktunya memang masih lama, tanggal 26 September. Tapi paling tidak kalau teman-teman bisa join lebih dulu, tempatnya nggak di belakang-belakang amat gitu, Iya karena nanti pesertanya akan banyak betul. banget. Kenapa Ya, banyak? Karena ini menghadirkan bintang tamu yang lagi happening juga ya, ya, ada keren Coach ini Vena, Coach ada Bu Vena. Vera. Jadi akan benar-benar teman-teman dapat materi yang perfect lah di sana nanti. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat ya, membawa manfaat, membawa arti, membawa guna buat kita semuanya sahabat. Terus sehat selalu, bahagia selalu, tak berkesudahan. Thank you Masya semuanya. Allah. Teh Febi, makasih banyak Terima kasih atas banyak Mas Hendra waktunya. udah ngangkat materi ini. Terima kasih banyak. Sip, Thank matur you, thank suwun you. semuanya. Pamit Yuk, teman-teman. Assalamualaikum pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.